Shalom saudaraku semuanya. Salam sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu, saya berada di salah satu desa di pedalaman Kepulauan Mentawai. Dan tempat ini adalah musala, tempat beribadahnya para mu'alaf. Berhubung di tempat ini sudah banyak mu'alaf yang kembali, akhirnya tempat ini terbengkalai. Bapak Ibu bisa lihat rumput sangat panjang sudah. Dan tempat kamar mandinya, WC-nya sudah pada rusak Bapak Ibu ya, karena tidak terawat lagi. Kenapa tidak terawat? Karena mu'alaf di sini tidak lagi berkembang, disebabkan mu'alaf sudah kembali ke jalan yang benar. Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju ke surga. Dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, apakah saudara mau bertemu dengan Sang Pencipta? Ayo ikut Yesus Kristus. Shalom sahabat yang terkasih, puji Tuhan, saya dengan hambanya Effendi Usman. Ya, ini pulang pelayanan hujan-hujanan. Ya, kita baru melihat satu di situ ada pos misi saudaraku. Nanti kita akan melakukan perehapan supaya apa? Supaya tempat itu untuk pos murtadin. Nah itu saudara ya. Nah begitu sahabat yang terkasih, doakan ya kita tetap semangat terus dalam Kristus. Amin. Amin. Semangat saudaraku. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ya. doakan apa yang sudah kami rencanakan. Kita akan buat pos murtadin di sini ya. Yeah. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita Amen. rebut jiwa-jiwa kembali, jiwa-jiwa yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka yang sudah masuk ke kamar seberang, kita akan rebut kembali ya. Satu jiwa yang hilang, Tuhan perintahkan kepada kita untuk mencari, supaya jiwa itu kita temukan, kita bawa kembali ke rumah Tuhan. Yes. Maka kita akan buat pos PI di tempat ini dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan Bapak pos Ibu PI dukung. gereja, tapi pos PI murtadin. Pos PI Murtadin. Bapak Ibu dukung dalam doa agar apa yang sudah kami rencanakan di tempat ini, Ya. Tuhan buat lancar semuanya. Kali ini kami benar-benar sangat membutuhkan doa dan support saudara semuanya. Karena apa saudaraku kita lakukan? Karena berhasil. Tadi kita lewati satu kampung di mana di situ tidak ada mualaf dan musola yang dibangun sudah tutup saudaraku ya. Sudah kosong. Kosong. Sudah kosong. Haleluya, berhasil saudaraku ya. Haleluya. Tuhan berkati semua, doakan. Saya JDP Channel Bersama dengan Abraham Effendi Usman, Injil Habaget. Iya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Shalom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Abi Pendi Ya. dan lain. Sebelumnya saya tidak mempermasalahkan tentang Tuhan kalian maupun Tuhan saya itu. Tapi di sini saya ingin tanyakan kepada khususnya Abi Pendi. Nggak tanya sih, cuman pengen diskusi aja kan. Selaku Abi Pendi ini pernah di Islam, ya kan? Ya Pak Pendi? Ya. Abi, Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa sebab Abi Pendi ini berubah keimanannya dari Islam ke Kristen? Ya, baik. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Karena sebenarnya hari ini itu sudah banyak sekali yang bertanya tentang hal itu dan saya sudah jawab berkali-kali. Jadi saya akan jawab hal secara singkat saja. Saya dulu membenci kekristenan. Saya mengolok-olok kekristenan. Saya tidak mau orang mengatakan Yesus Tuhan. Saya ingin orang masuk Islam semuanya. Karena inna dina indallah Islam. Nah, di saat diskusi di sebuah grup, Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab, di situ terjadi debat kusir. Saling menghina dari kedua belah pihak. Tapi di saat saya menghina, saling membalas hinaan, ada satu bapak yang tidak membalas. Bapak itu sangat lemah lembut, sangat rendah hati, tidak terpancing dengan emosi saya, dan beliau berkata beberapa hal kepada saya yang sangat lemah lembut. Akhirnya saya berkata, Bapak ini belajar apa sih? Bapak ini baca buku apa sih? Nah, sehingga pada tahun 2014 itu saya tulis di Google, saya buka Google, saya tulis di Google a Bible. Nah, ketika saya tulis di Google a Bible,
keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu. Di situ dikatakan, qala Yasu'u 'ala tilmiz, maka berkatalah Yesus kepada para murid, ana thariq, akulah jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi ilal bi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setelah saya membaca ayat itu, saya berkata, Yesus ini kan nabi, dia rasul, dia utusan. Tapi kenapa dia berkata, kalau mau ke surga harus melalui aku? Nah, kerinduan saya pada waktu itu, harusnya ini nabi saya yang mengatakan bahwa kalau kalian mau ke surga harus melalui aku. Tapi kenapa Yesus yang berkata seperti itu? Nah, sehingga singkat cerita terjadi pergumulan di dalam hati saya, dalam pikiran saya. Dan sampai 2 tahun saya bertahan dalam pergumulan itu. Akhirnya pada tahun 2016 saya berani ambil keputusan untuk meninggalkan Islam. Saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi saya. Dengan segala risiko dalam 2 tahun itu sudah saya pikirkan. Dan ini kalau benar-benar saya ambil keputusan untuk murtad, saya benar-benar ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, saya pasti dihina, saya pasti diancam, dicaci maki. Saya tidak bisa lagi pulang kampung halaman, segala macam, bla bla dan bla bla bla. Ya, tetap pada tahun 2016 akhirnya saya mengambil keputusan untuk berani murtad, percaya kepada Yesus. Dan ketika saya ambil keputusan untuk murtad, itu tidak begitu mudah ya orang Kristen menerima saya. Terutama sekali dalam hal ini adalah gereja, pendeta, itu tidak mudah menerima karena saya orang Aceh. Mereka takut. Dalam hal apa mereka takut? Nanti takut dipikirnya mereka mengkristenkan saya, kristenisasi. Dan saya orang Aceh. Kalau sudah dianggap nanti kristenisasi, mereka akan takut dengan syariat Islam. Makanya tidak ada gereja di Aceh waktu itu yang mau menerima saya. Maka di saat saya mencari, saya harus keluar dari Aceh. Saya pergi ke Medan. Dan tidak mudah, sangat sulit. Saya dari rumah ke rumah saya tinggal. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Enggak, sebelumnya mungkin Abang Islamkah atau bagaimanakah Bang? Muslim, Islam. Oh, siap. Lanjut Bang, lanjut. Islam, oke. Libanon itu terbagi kota besarnya menjadi 2. Libanon Selatan, Libanon Utara. Kalau Libanon Selatan itu mayoritas Muslim, Libanon Utara itu mayoritas jadi ada Kristen Armenia, Kristen Ortodoks, Kristen Koptik, Maronit, dan seterusnya. Asiknya, ketika pas hari pemuda-pemuda Kristen itu mendekorasi masjid, menjadi panitia. Ketika ditanya apa yang Anda lakukan, kami ikut berbahagia dengan hari besar saudara kami yang Muslim. Ketika Natal juga demikian, umat pemuda-pemuda Islam itu berbahagia dengan hari besar dan hari sukacita saudara mereka yang menganut ajaran Kristen. Nah, ketika disekat dan dinding-dinding perbedaan agama ini mampu dirobohkan, maka kita telah menjadi manusia. Kita telah menjadi manusia yang saling menghargai, saling mengasihi. Kalau dalam terminologi Injil itu kita bisa merasakan kasihnya mengalir seperti sungai. Nah, aku pikir juga room ini juga bisa menjadi satu curahan kasih. Karena aku berprinsip mereka yang bukan saudaramu sesama iman adalah saudaramu sesama manusia. Sebagai pengantar gitu Bang. Thank you Bang sebelumnya. Oke Bang, terima kasih. Mungkin Bang Nabiro mau tanggapi, silakan Bang Nabiro. Atau Kak Sofi atau yang lain. Ya silakan, ada yang mau menanggapi nggak? Tetapi gini ya, di room ini ya, kan kita bicara room ini ya, mungkin kita yang lebih ini Bang Pedi ya. Room kami ini sebenarnya tidak ada masalah dengan yang lain-lain Pak.
secara pribadi pun dalam kehidupan sosial termasuk saya adalah penasehat Karang Taruna, Pak. Ketika mau malam Lebaran, bahkan saya yang mengusulkan untuk membuat satu event, untuk membuat satu pengajian atau rebana, Pak, untuk mengadakan lomba rebana dari berbagai lingkungan yang ada di sekitar sini gitu ya. Dan itu sukses. Padahal mereka tahu saya bukan seorang muslim gitu. Jadi kalau dalam kehidupan kita pribadi dalam kehidupan sosial, ya kita bertoleransi tinggi, Pak. Tetapi dalam akidah tidak. Itu perbedaannya. Kita harus berpegang pada akidah yang kita yakini. Itu, ya kan? Nah, lalu di dalam room ini sebenarnya kami menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang ingin tahu, Pak. Tetapi yang datang adalah orang-orang konyol seperti yang Bapak tadi dengarkan. Ketika dia bernarasi, kami kejar narasinya, dia lari sana, lari sini. Nah, maksud saya gini loh, kami itu hanya ingin mencerdaskan orang-orang. Ketika kalian ingin bertanya, tanyakan dulu pertanyaan kalian itu kepada kalian. Jangan tanya orang lain dulu. Gitu loh. Nah, ini yang makanya kami sering memirror pertanyaan itu, ya, untuk supaya orang-orang itu bisa tidak menghujat, tidak menganggap kami seperti apa. Nah, kalau keingintahuan mereka tentang ajaran kami, silakan. Kami akan tunjukkan apa saja yang diajarkan di dalam kehidupan kami. Itu Pak yang utamanya di dalam room ini. Jadi kalau seperti yang Bapak bilang, oh indah sekali di sana, iya. Orang Kristen itu indah sebenarnya, Pak. Tetapi banyak oknum dari seberang, bahkan untuk mengucap salam, bahkan untuk ini pun di dalam Indonesia ini sering digaungkan sesuatu yang saya rasa segi kemanusiaan itu tidak layak ya gitu. Tetapi itu terjadi Pak di Indonesia. Ya boleh kita sebut itu oknum, boleh ya oknum ormas boleh gitu ya. Tetapi itulah Pak yang terjadi, kenyataan yang ada gitu loh Pak, maksud saya. Tetapi pernah nggak kita lihat orang-orang Kristen seperti itu? Tidak Pak. Mereka silakan, saya nggak mau bantu ya urusan saya. Saya males, atau bukan karena saya benci, tidak. Gitu. Saya juga takut menyinggung. Nah, banyak juga Pak seperti itu Bapak. Jadi kalau Bapak bilang tadi Bapak lihat di Libanon sana, sebenarnya bukan hanya di Libanon, di Indonesia masih banyak Pak yang seperti itu. Masih banyak yang saling bertoleransi gitu Pak. Ya silakan yang lain, atau Abang mau lanjutkan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Abi Pendi dan lain. Sebelumnya saya tidak mempermasalahkan tentang Tuhan kalian maupun Tuhan saya itu. Tapi di sini saya ingin tanyakan kepada khususnya Abi Pendi. Nggak tanya sih, cuman pengen diskusi aja kan. Selaku Abi Pendi ini pernah di Islam, ya kan? Ya Pak Pendi? Ya. Abi. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa sebab Abi Pendi ini berubah keimanannya dari Islam ke Kristen? Ya, baik. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Karena sebenarnya hari ini itu sudah banyak sekali yang bertanya tentang hal itu dan saya sudah jawab berkali-kali. Jadi saya akan jawab hal secara singkat saja. Saya dulu membenci kekristenan. Saya mengolok-olok kekristenan. Saya tidak mau orang mengatakan Yesus Tuhan. Saya ingin orang masuk Islam semuanya. Karena inna dina indallah Islam. Nah, di saat diskusi di sebuah grup, Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab, di situ terjadi debat kusir. Saling menghina dari kedua belah pihak. Tapi di saat saya menghina, saling membalas hinaan, ada satu bapak yang tidak membalas. Bapak itu sangat lemah lembut, sangat rendah hati, tidak terpancing dengan emosi saya, dan beliau berkata beberapa hal kepada saya yang sangat lemah lembut. Akhirnya saya berkata, Bapak ini belajar apa sih? Bapak ini baca buku apa sih? Nah, sehingga pada tahun 2014 itu saya tulis di Google, saya buka Google, saya tulis di Google a Bible. Nah, ketika saya tulis di Google a Bible, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu.
Di situ dikatakan, qala Yasu'u 'ala tilmiz, maka berkatalah Yesus kepada para murid, ana thariq, akulah jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup, la ahadan yadhhabu ilal abi ilal bi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setelah saya membaca ayat itu, saya berkata, Yesus ini kan nabi, dia rasul, dia utusan, tapi kenapa dia berkata kalau mau ke surga harus melalui aku? Nah, kerinduan saya pada waktu itu, harusnya ini nabi saya yang mengatakan bahwa kalau kalian mau ke surga harus melalui aku. Tapi kenapa Yesus yang berkata seperti itu? Nah, sehingga singkat cerita terjadi pergumulan di dalam hati saya, dalam pikiran saya, dan sampai 2 tahun saya bertahan dalam pergumulan itu. Akhirnya pada tahun 2016 saya berani ambil keputusan untuk meninggalkan Islam. Saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi saya. Dengan segala risiko dalam 2 tahun itu sudah saya pikirkan. Dan ini kalau benar-benar saya ambil keputusan untuk murtad, saya benar-benar ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, saya pasti dihina, saya pasti diancam, dicaci maki, saya tidak bisa lagi pulang kampung halaman, segala macam, bla bla dan bla bla bla. Ya, tetap pada tahun 2016 akhirnya saya mengambil keputusan untuk berani murtad, percaya kepada Yesus. Dan ketika saya ambil keputusan untuk murtad, itu tidak begitu mudah ya orang Kristen menerima saya. Terutama sekali dalam hal ini adalah gereja, pendeta, itu tidak mudah menerima karena saya orang Aceh. Mereka takut. Dalam hal apa mereka takut? Nanti takut dipikirnya mereka mengkristenkan saya, kristenisasi. Dan saya orang Aceh. Kalau sudah dianggap nanti kristenisasi, mereka akan takut dengan syariat Islam. Makanya tidak ada gereja di Aceh waktu itu yang mau menerima saya. Maka di saat saya mencari, saya harus keluar dari Aceh. Saya pergi ke Medan. Dan tidak mudah, sangat sulit. Saya dari rumah ke rumah, saya tinggal segala macam. 18 hari saya di Medan, saya ada seorang pendeta yang menerima saya di Semarang, di Jawa Tengah, daerah Ambarawa. Nah, di situ saya dididik selama lebih kurang 4 tahun. Itu Bang cerita singkat saya, Bang Sulaiman. Dan sampai detik ini saya tidak pernah menghina Islam, apalagi menghina Aceh ya. Justru teman-teman dari Aceh, orang Aceh yang tidak mengenal saya, yang menghina saya. Mereka menghina Yesus, mereka menghina Alkitab, menghina kekristenan, mengatakan saya menyembah patung. Mereka katakan bahwa saya ini sujud-sujud kepada patung, cium patung. Mereka katakan saya murtad gara-gara perempuan. Mereka katakan saya murtad gara-gara utang, kemiskinan, segala macam. Makanya saya bilang apa hari-hari ini? Murtad aja dulu. Lihat, benar tidak? Kalau kamu masuk Kristen kamu dibayar. Kalau kamu masuk Kristen kamu dikasih rumah. Kalau kamu masuk Kristen kamu punya utang, utangmu dibayar. Murtad aja dulu, masuk Kristen dulu. Kalau nantinya kamu dikasih uang, kamu terima uangnya, kamu kembali ke agama Islam, dan kamu ceritakan di dalam kepada semua orang Islam bahwa benar masuk Kristen itu dibayar. Masuk Kristen itu kalau kita punya utang, lunas utang kita dibayar lunas. Nah, masuk aja dulu untuk membuktikan kebenaran yang dituduhkan itu. Tapi tidak ada orang yang mau dengar, karena saya juga dulu berpikir hal yang sama. Itu Bang Sulaiman. Oke, baik Abi Pendi. Jadi setelah Anda masuk ke Kristen, bagaimana pandangan Anda sekarang terhadap agama yang dulunya yang sangat Abi Pendi tekuni? Biasa saja. Pandangan sekarang terhadap Islam kayak mana? Biasa saja. Saya tidak ada pandangan apapun tentang Islam. Saya tidak pernah menyinggung. Saya tidak pernah menyinggung. Yang salah? Saya tidak pernah menyinggung Islam. Ya, betul. Anda tidak pernah mengatakan Islam itulah kan. Yang ingin saya tanyakan, pandangan Abi Pendi terhadap agama Islam. Apakah agama Islam itu adalah agama yang salah? Oh, tidak. 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 Kalau memang agama Islam itu bukan agama yang salah, kenapa Abi Pendi tidak memegang agama Islam saja? Saya menemukan saya menemukan kebenaran di dalam Yesus. Apa kebenaran yang Anda temukan di dalam Yesus? Nah, abang pelajari Alkitab, nanti abang akan dapatkan. Yesus berkata, akulah kebenaran. Bang Sulaiman, saya setelah percaya kepada Yesus ya, saya mengalami perubahan luar biasa, Bang. Ada perubahan karakter saya itu luar biasa. Ya, dulunya saya tidak bisa mengasihi. Dulunya saya tidak bisa mengampuni.
Saya mengalami hal supranatural yang luar biasa yang tidak bisa saya ungkapkan dan tidak bisa saya ceritakan kepada orang yang tidak pernah mengalami hal itu, karena tidak akan percaya orang. Oke, baik Abi Fendi. Setahu saya, kalau statement yang Abi Fendi itu adalah FOMO. Kalau anak Apa? Apa? FOMO. Apa? FOMO itu sesuatu yang bukan ikut, ya kan? Enggak, maksudnya apa? Maksudnya FOMO itu apa? Ya, FOMO ngikut orang. Oh ya, FOMO. Padahal kita tahu bagaimana orang itu di Kristen. Kita udah ikut aja. Tapi di sini saya tidak mempermasalahkan itu. Bang Sulaiman, saya tidak FOMO ya. Saya tidak ikut-ikutan dalam kekristenan. Saya tekun dalam kekristenan. Ya, oke, baik. Saya tekun, Abi saya Fendi. menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Berbeda dengan orang Kristen yang masuk Islam, Pak. Orang Kristen masuk Islam itu luar biasa, disambut luar biasa ya. Tapi apabila ada orang Islam yang masuk Kristen itu dihina juga secara luar biasa. Contohnya, sebentar Bang. Contohnya artis misalnya ya. Ada artis yang dari Islam masuk Kristen itu dia akan kehilangan keartisannya. Tetapi apabila ada artis yang masuk agama Islam, itu akan disanjung tinggi segala macam bla bla bla. Jadi saya berkata, orang yang masuk Kristen itu bukan orang yang FOMO, orang yang ikut-ikutan, enggak Bang. Alkitab berkata dalam Injil, seseorang yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu bukan karena kehebatan orang tersebut. Itu karena Roh Kudus dalam hatinya. Nah, itu kata Alkitab. Baik, tadi kan Abi Fendi saya sudah katakan, saya tidak ingin membahas Tuhan Anda dan saya tidak ingin membahas Tuhan saya. Yang ingin saya bahas ini, poin yang pertama tadi, kenapa Abi Fendi bisa masuk ke dalam Kristen? Itu udah Abi Fendi jawab. Dan sekarang saya tanya poin yang kedua. Setelah Abi Fendi masuk Kristen, apakah Islam ini itu Abi Fendi anggap salah? Abi Fendi bilang tidak. Ya Kalau kan? saya anggap salah, nanti saya kena penistaan agama dong, bro. Dan untuk apa? Untuk apa dirimu tanyakan hal tersebut kepada saya? Saya sudah meninggalkan Islam. Iya, ketika Anda Sudah meninggalkan Islam. Sebenarnya hal itu, bro Sulaiman, sebentar. Harusnya Bro Sulaiman tidak perlu menanyakan hal-hal seperti itu. Karena itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya bagi Anda. Itu logikanya Dari itu. mana Kalau logikanya saya sudah meninggalkan Islam? Kenapa Anda masih bertanya hal seperti itu? Kalau seandainya benar, ini kita bicara logika ya. Seandainya di dalam Islam itu saya menemukan kebenaran, saya menemukan kedamaian, saya menemukan ketenangan, tidak mungkin saya tinggalkan. itu hal personal Anda. Nah, yang ini itu sudah saya, itu jawabannya. Ya, berarti saya intinya- salah menjawab di Saudara. sini. Saya salah menjawab dengan pertanyaan saudara Sulaiman. Saya besok pakai baju oranye. Ya, besok saya pakai baju oranye, bro. yang kayak gitu bilang penistaan agama, mana ada? Ya, Anda tidak mengatakan penistaan agama, tapi orang-orang di luar sana itu sudah siap merekam apabila saya mengatakan bahwa Islam bla 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 bla. Enggak. Selesai saya. Ya. Udah brother ya. Itu jawaban dari saya. Dirimu tidak usah bertanya terlalu dalam tentang hal itu. Belum ada jawaban daripada pertanyaan saya. Enggak masalah, tidak masalah. Itu bagi saya itu bukan pertanyaan yang harus saya jawab sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Itu bukan, saya tidak perlu menjawab pertanyaan yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah ini ya, kalau saya menjawab sesuai dengan keinginan Anda, besok saya ditangkoi. Ya, memang Anda tidak marah, tapi orang-orang di luar sana yang sudah siap dengan jebakan Batman, mana kekurangan saya, mana apabila saya keselio lidah, klek direkam, upload di media sosial, diedit sedemikian rupa, akhirnya saya dianggap penistaan agama. Begitu brother ya. Nah, saya Nabi Sulaiman, Pak Sulaiman. Tuhan memberkati Anda. Sebelum ke Pasdar dulu ya, sebelum kepada Bang Pasdar, mungkin Bang Faisal silakan, apa yang mau disampaikan?
Untuk sementara bang saya mau simak, soalnya saya lagi nunggu ini bang Nabiron. Oh siap. Oke. Iya, nanti jam 10 aja saya. Oh siap. Jadi untuk sementara saya nyimak dulu bang. Kalau gitu abang enak di bawah aja bang Faisal. Nanti sama Bang Nabirong jam berapa Bang Iya, Nabirong? nanti abang siapkan dulu aja data-data abang juga biar ini kan enak nanti bang. Ya, oke. Bang Iya, Faisal, Bang jam berapa Faisal, ya. Bang Nabirong? Jam 10 ya? Jam 10 jam 10. 1 jam lagi ya Bang Faisal datang ya? Apa agenda bang? Jam 10 bang. Ngobrol bang, ngobrol nanti. Sama saya dan Bang Faisal berdua saja. Oh, boleh nimbrung nih atau gimana? Oh nggak apa-apa. Tapi kita nggak naikin ya bang ya. Kita di yang lain di bawah gitu, yang lain di bawah supaya nanti nggak terjadi benturan ya, bentrok gitu. Tahu temanya bang? Temanya adalah apakah Abraham atau Ibrahim itu dan Ismail itu pernah ke Mekah atau tidak. Kita akan membuktikan yang mana dan dari mana gitu. Oke. Dengan data ya, dengan data dan dalil ya, kita tidak berbicara hanya dengan cara cuman asumsi, tidak gitu.